Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih terkait dengan macam-macam bentuk-bentuk hijrah. Sebelumnya kita sudah bahas dua bentuk hijrah. Pada pertemuan ini kita masuk di macam atau ragam atau bentuk hijrah ketiga, yaitu memboikot atau menghijrahi pelaku maksiat. Bahwa dalam Islam kita diberikan kesempatan oleh Rasulullah SAW untuk memboikot seseorang yang kita pandang terlibat dalam kemaksiatan dan tidak sadar bahwa dia sedang berada dalam kondisi maksiat. Dengan boikot ini kita berharap orang-orang yang dimaksud bisa menyadari dirinya bahwa dia sedang dalam kondisi tidak disukai. Karenanya di sini yaitu memboikot para pelaku maksiat, manakala terapi boikot ini kira-kira membuat sang pelaku bisa mengoreksi diri, ya, sehingga dia memeriksa apa yang salah dari diri saya, kok orang-orang atau teman-teman saya ini kok menghindar. Nah, di sini ada terapi yang oleh Rasulullah SAW dibukakan walaupun dibatasin selama 3 hari. Kalau lebih dari 3 hari, lalu kemudian yang bersangkutan tidak berubah, maka sudah tidak penting lagi untuk diboikot. Tapi balik ke normal, ya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, sebagaimana yang dirilis oleh Imam Al-Bukhari, begitupun dengan Imam Muslim, sebuah riwayat yang berbunyi la yahillu li rajulin, tidak halal bagi seseorang an yahjura akhahu, untuk memboikot, menghijrahi setemannya fauqa thalathi layalin, melebihi dari 3 malam atau 3 hari. Yaltaqiyani, mereka berdua saling bertemu, faya'ridu hadza, yang satunya menghindar, wa ya'ridu hadza, dan yang lain ikut menghindar. Lalu kemudian wa khairuhuma, namun yang terbaik di antara mereka berdua, alladzi yabda'u bis salami, yang memulai menyapa temannya dengan salam. Nah, ini tentu pada hal-hal maksiat yang normal. Walaupun dalam realitas kehidupan Rasulullah sendiri pernah memboikot beberapa sahabat unggulan, ya, diantaranya Ka'ab ibni Malik sampai 50 hari. Dan itu dijelaskan di surah At-Taubah. Artinya untuk kesalahan-kesalahan yang biasa kita diberikan kesempatan 3 hari, tetapi kesalahan besar tidak apa-apa lebih daripada 3 hari. Dan itu yang terjadi seperti tadi, ada 3 sahabat unggulan yang dianggap sebagai kader utama, diantaranya adalah Ka'ab ibni Malik, ketika tidak ikut pada perang Ahzab bukan karena ada halangan, tetapi murni karena kemalasan, padahal sudah berbaiat sama Rasulullah untuk sami'na wa ata'na dalam kondisi apapun, dalam kondisi tenang ataupun dalam kondisi susah, apapun kemudian perintah Rasulullah harus dilaksanakan. Ternyata ketika itu di Madinah, suasana lagi musim yang sangat bagus, lalu ia terlena di kebunnya untuk berleha-leha, sampai rombongan berangkat dia tidak ikut, lalu kemudian diboikot oleh Rasulullah SAW hingga 50 hari. Dan ceritanya nanti pemirsa bisa melihatnya, langsung searching di internet kisah Ka'ab ibni Malik. Sampai Allah katakan wa ala tsalatsatil ladzina khulifu, 3 orang yang tidak ikut berjihad, hatta dhaqat alaihimul ardu bima rahubat, mereka yang diboikot orang-orang muslim semuanya didatangin, tidak ada yang mau berbicara sama dirinya selama 50 hari. Sampai kemudian ia naik ke loteng rumahnya menghayal,
karena kemanapun ia datang tidak ada muslim satupun yang mau berbicara dengan dirinya. Bahkan setiap datang ke masjid dia menoleh ke Rasulullah, dia menunggu disapa, Rasulullah tidak sama sekali memperdulikannya itu. Sampai kemudian turun penerimaan taubat mereka dari langit, ya, sehingga mereka dipanggil secara khusus oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini sedikit perjelasan terkait bahwa boikot secara normal itu hanya 3 hari untuk kesalahan biasa, tetapi kalau kesalahannya besar, melanggar kesepakatan besar, komitmen dalam berislam, maka bisa lebih daripada 3 hari sebagaimana realitas Rasulullah SAW memboikot beberapa sahabat utama, 3 orang itu, sebagaimana disebut di surah Taubah, seperti dijelaskan wa alat thalathatil ladzina khulifu hatta idza daqat alaihimul ardu bima rahubat, ya, sehingga begitu sempit dunia ini gara-gara dia diboikot dari Rasulullah dan kaum muslimin yang ada di sekitarnya. Pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada lagi jenis, ya, atau bentuk hijrah yang berikutnya. Ya. Jadi hijrah, ya, pelaku maksiat ini legal secara syar'i. Ya, legal secara syar'i dan ada pertimbangan-pertimbangan yang diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya sebagai sebuah terapi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh saudara-saudara kita, tetapi ya, tetap saja koridornya adalah ukhuwah. Jadi koridornya adalah ketaatan, ya, di dalam keislaman ini, dan itu membutuhkan pemahaman besar, ya, sehingga ini tidak kemudian berlaku seolah tidak ada batasan. Nah, sekarang kita tegaskan terkait dengan masalah hijrah secara tempat, karena hijrah secara lingkungan dan tempat ini butuh penjelasan lebih jauh, terutama saudara-saudara kita yang tinggal di negeri non-muslim atau di negeri kafir. Tentu di sana secara kultur dan budaya, kondisi lingkungan tidak mendukung untuk seseorang menjadi lebih baik secara keislaman. Ya, karenanya di sini kita bahas bagaimana status tinggal di negeri kafir atau negeri non-muslim. Ya, kita tahu bahwa misalnya kayak Amerika, seperti Inggris, Denmark, ya, negara-negara Eropa, negara-negara Barat yang tidak sama sekali menjadikan Islam sebagai way of life. Nah, dan basisnya adalah bagaimana status orang Muslim yang masih tetap tinggal di kota Makkah di saat perintah untuk hijrah ke kota Madinah sudah realistis. Padahal dia punya kemampuan. Nah, di sini kita lihat ayat sebuah riwayat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata beliau, ana bariun min kulli muslim, saya lepas tangan dari setiap orang muslim, yuqimu baina adhuril musyrikin, yang tinggal di sekitar dan di lingkungan orang-orang musyrik. Ya, artinya apa? Di lingkungan kita minoritas, selama posisi minoritas kita itu tidak mampu memberikan jaminan agar kita bisa istiqomah, maka anjuran untuk kembali bergabung dengan kaum muslimin di negeri-negeri muslim yang istiqomah harus kita jadikan sebagai komitmen. Nah, kita lihat lagi misalnya, lalu bagaimana dengan mereka-mereka yang ke negeri non-muslim dengan tujuan misalnya pendidikan, dengan tujuan bisnis, dan tujuan politik, dan beragam tujuan yang ada. Nah, di sini ada 2 kriteria utama bagi yang hendak tinggal di negeri non-muslim. Pertama adalah dia memiliki imunitas iman yang baik, sehingga sekalipun tinggal di lingkungan yang jauh dari Islami, namun dia tetap bisa istiqomah.
Nah, alasannya kenapa dia memiliki yang namanya ilmu keimanan, ilmu keislaman, sehingga dia mengerti mana yang islami dan mana yang jahiliyah, mana yang maksiat. Itu yang pertama. Ternyata dibutuhkan kekokohan ilmu dan amal. Yang kedua, dia mampu tampil sebagai muslim yang baik di tengah lingkungan yang serba kufur. Artinya orang yang bersangkutan adalah orang-orang yang istiqomah. Bahkan keberadaannya di sana bisa jadi menjadi sebuah contoh dan dakwah untuk mengajar sekitarnya dan lingkungannya untuk bisa kembali ke fitrah, yaitu fitrah Islam. Nah, ini minimal 2 syarat yang akan nanti kita jelaskan lebih lanjut pada pertemuan berikutnya. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Wallahu yatawallas salihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.